Pers artinya dia harus jurnalistik, dia harus berusaha objektif, dia harus berusaha netral. Sementara mahasiswa identik dengan karakteristik yang meledak-ledak, yang identik dengan wacana keilmuan yang didapat melalui kegiatan belajar mengajar di kampus. Nah, makanya terdapat dua identitas itu. Nah, tapi pada awalnya Gelora Mahasiswa hanya sebatas sebagai wadah aktualisasi diri sampai pengerasan ideologi tahun 77 itu, dan dia mengcover isu sosial politik, kemudian sempat beredar 6 bulan, kemudian setelah terbit lagi 6 bulan, dia mengedarkan majalah atau surat kabar pada waktu itu, yang majalah yang pada waktu itu memuat headline soal NKKBKK Sukahaji yang akan diganti. Diberedar lagi selamanya sampai sekarang tidak terbit lagi. Sampai tahun 85 berdiri Balerung. Next. Nah, ini adalah bahasa Daniel Dakide, cagar alam kebebasan pers. Pers mahasiswa adalah cagar alam kebebasan pers. Karena pada masa Orde Baru tidak ada kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, sebuah pers ketika ingin terbit harus mengantongi izin yang namanya SIUP, SIUPP, surat izin untuk penerbitan pers. Nah, itu yang jadi semacam senjata. Kalau dalam salah satu berita Balerung tahun 90 itu disebut sebagai senjata Damocles, pedang Damocles, karena memiliki power untuk menebas pers arus utama yang tidak berkesesuaian dengan narasi negara. Nah, Gelora Mahasiswa adalah anak kandung Rektorat Pengerasan Ideologi Jelang Pemilu 77, pernah dilarang 6 bulan, kemudian terbit lagi dengan headline soal BKK, Sukahaji yang akan digantung, kemudian diberedar lagi selamanya. Next. Nah, Balerung ini mulai tahun 85 sampai hari ini masih berdiri, alhamdulillah. Next. Nah, itu berdiri atas dasar inisiatif dari pers fakultas. Ada beberapa pers fakultas yang dominan atau memiliki inisiasi di sana, yaitu Visipol dengan nama Sintesa, Teknik Sipil Kelapeiron, FK Medisina, Pertanian Primordia, FE Equilibrium. Sampai sekarang pers-pers ini masih berdiri, dan memang pers fakultas di UGM itu lebih tua daripada pers universitas. Nah, tujuannya pada waktu itu adalah 3, menawarkan konsep ideal pers mahasiswa, 2, menerbitkan pers mahasiswa tingkat univ, karena memang tidak ada pada waktu itu, 3, merangsang bergairahnya penerbitan fakultas jurusan. Next. Ini tidak terlalu penting, ini adalah Balerung ini terbit atas dasar STT. Terbit pertama pada Januari 86, itu belum ada STT-nya, surat tanda terbit. Nah, baru ketika terbit lagi, pada Mei 86, dia mengantongi STT. Nah, makanya edisi perdana Balerung itu, majalah nomor 1 itu bukan Januari 86, tapi Mei 86. Ketika sudah ada STT. Next. Ini penampakan majalah generasi pertama tahun 86 sampai 2002. Next. Nah, oke, aku akan sedikit diskusi di sini ya. Jadi sempat di-mention dalam sebuah kajian yang ditulis atau sebuah buku yang ditulis oleh David T. Hill tentang pers di masa Orde Baru. Nah, pers mahasiswa ini adalah entitas yang dia cenderung menjadi University Public Relations, atau bahasa gampangnya humas kampus. Karena dia tidak berani untuk mencuatkan wacana alternatif atau narasi kontra terhadap kampus. Alih-alih, dia hanya menjadi kepanjangan tangan dari kampus, mengabarkan apa yang terjadi di lingkungan kampus, mengabarkan apa program-program kampus, mengabarkan bagaimana perubahan kurikulum terjadi, hal semacam itu. Yang mungkin memang diperlukan bagi mahasiswa, tapi pada akhirnya dia tidak memiliki kritisisme untuk menjadi pemecah kebekuan. Dia hanya mengabarkan apa yang terjadi, alih-alih mengabarkan apa yang seharusnya terjadi. Nah, padahal pers mahasiswa ini aku anggap penting untuk mengabarkan apa yang seharusnya terjadi. Nah, makanya alih-alih menjadi humas kampus, dia harusnya menjadi expression of student discontent, ekspresi dari keresahan mahasiswa. Karena yang bisa menampung keresahan mahasiswa itu ya pers, yang punya media, yang punya corong untuk mengabarkan kepada khalayak luas. Nah, sementara Balerung pada waktu itu memilih untuk claiming the political middle ground. Dia tidak menjadi humas kampus, dia juga tidak menjadi kepanjangan tangan gerakan. Dia memilih untuk mengambil jalan tengah, untuk tidak serta-merta mengambil posisi vis-a-vis dengan negara, tapi dia tetap mengedepankan independensi sebagai sebuah pers. Pers kan bukan gerakan, pers beda dengan gerakan, dan dia harus bisa mengkritik baik ke atas maupun ke bawah, mengkritik negara maupun gerakan mahasiswa. Nah, ini termanifestasi antara lain dengan produk-produknya. Tahun 94 itu kami sempat mewawancara Praudena Tatur,
pasca dia dibebaskan dari Pulau Buruh. Itu next. Nah, kemudian yang menarik adalah reposisi pasca reformasi. Setelah mahasiswa berhasil menurunkan Soeharto, pers mahasiswa bingung, mereka galau karena kemudian bermunculan pers arus utama yang berani untuk mencuatkan wacana alternatif. Mereka berani untuk mencuatkan ide tentang demokrasi, tentang reformasi. Padahal sebelumnya bungkam. Sebelumnya yang mengabarkan bahwa ada demonstrasi di Kejayaan, ada persiapan konsolidasi aksi di Salemba, itu ya pers macam Balerung, macam Salemba kalau dulu di UI sebelum namanya Suara Mahasiswa. Nah, tapi pasca reformasi, pasca 98 itu, media arus utama kemudian mengabarkan wacana-wacana alternatif. Nah, makanya kemudian diambil semacam reposisi bagi pers mahasiswa. Dia harus menemukan identitasnya lagi. Masa mau disamakan dengan pers arus utama? Nah, makanya tahun 98 itu diadakan Sarasian pers mahasiswa se-Jawa dan Bali, dan kemudian dirumuskan peran pers mahasiswa itu ada dua. Satu pers wacana atau pers wacana atau press of discourse. Yang kedua adalah pers komunitas atau community paper. Pers wacana artinya dia harus atau dia bisa mencuatkan wacana untuk dipertandingkan dalam lingkup nasional. Sementara pers komunitas artinya dia mengabarkan fenomena-fenomena secara kritis yang terjadi di lingkungan kampus atau lingkungan regional. Nah, oleh Balerung itu dimanifestasikan oleh dua. Pers wacana adalah jurnal, itu mulai terbit tahun 2001, 2002. Sementara pers komunitas itu dimanifestasikan dalam bentuk buletin yang dinamakan dengan Balerung Koran, Balkon. Itu tahun 2000 sampai 2000, terakhir terbit 2016. Karena setelah itu mau fokus di website. Karena isunya sama. Nah, makanya tahun 85 sampai 2000 itu disebut sebagai periode antara, teman-teman. Kenapa? Karena ketika NKKBKK diterapkan tahun 79, orientasinya adalah bagaimana mengubah mahasiswa dari man of politics menjadi man of analysis. Mengubah mahasiswa dari manusia rapat umum menjadi manusia analisis. Manusia yang mengedepankan nalar intelektual dalam mengkaji fenomena yang terjadi. Nah, itu adalah salah satu upaya juga untuk depolitisasi. Nah, makanya ketika Balerung terbit tahun 85, dikatain sama Daniel Lakide. Dikatain bahwa Balerung ini adalah produk dari NKKBKK. Karena NKKBKK 79 itu Gelora Mahasiswa di Bredel, kemudian 85 terbit Balerung. Nah, kemudian dikatain bahwa Balerung ini merupakan produk NKKBKK dan dia ini elitis. Karena Balerung ini kan nama, kalau menurut Daniel Lakide ya, nama sebuah tempat ketika hamba saya itu bertemu dengan rajanya. Jadi elitis. Dikatain bahwa kalau pada masa NKKBKK itu pers bisa menghembuskan harapan atau napas perubahan. Nah, Balerung ini bahkan memberikan percikan dalam badai di dalam gelas kopi atau hal semacam itu, perbandingan semacam itu pun tidak mampu. Bahkan menghadirkan percikan di dalam gelas kopi pun tidak mampu. Itu kata Daniel Lakide. Nah, saya menganggap bahwa Daniel Lakide terlalu terburu-buru. Karena pemberedilan Gelora Mahasiswa dan berdirinya Balerung itu tidak terjadi dalam satu napas. Ada jeda 6 tahun. Nah, dan Balerung itu bukan serta-merta menjadi subjek akademik. Karena kan salah satu tendensi NKKBKK itu untuk mengubah mahasiswa dari subjek politis menjadi subjek akademis. Nah, itu Balerung itu belum jadi subjek akademis. Subjek akademis itu baru muncul atau baru ada dalam diri Balerung tahun 2002 tadi ketika muncul jurnal. Jurnal ini kan salah satu manifestasi subjek akademis. Kayak gitu. Makanya tahun 80-nya sampai 2000 itu disebut sebagai periode antara dari subjek politis menjadi subjek akademis. Nah, seperti itu. Makanya tahun 2000-an ini sebetulnya tidak terlalu jelas juga peran pers mahasiswa itu. Maka disebut sebagai masa klimakterik. Artinya dia ragu untuk mengambil perubahan besar di satu sisi, tapi di sisi lain dia takut untuk meninggalkan warisan-warisan sejarah yang sudah diletakkan oleh pendahulunya. Kayak gitu. Terus, nah 2012, 2015, 2016 ini konteksnya sangat internal Balerung, jadi tidak akan saya jelaskan. Nah, di foto ini ada sebuah majalah yang terbit tahun 97, dengan judul Gerakan Mahasiswa Era 90-an, Diaspora Kuat Indonesia Meledak. Inilah identitas pers mahasiswa, teman-teman.
Jadi dia berusaha bukan sekadar mengabarkan apa yang terjadi, tapi apa yang seharusnya terjadi. Dia mendorong perubahan, dia memecah kebekuan. Itu yang berusaha dilakukan oleh Balerung dengan mencoba mencuatkan spekulasi-spekulasi. Apakah pada waktu itu Soeharto sudah turun? Apakah demonstrasi mahasiswa bisa-bisa sudah terjadi? Belum. Baru pada tahap perintisan, baru pada tahap gagasan. Nah, tapi kami membaca, atau orang tua ini membaca bahwa akan terjadi pada saatnya gerakan mahasiswa itu meledak dan Soeharto turun. Dicuatkanlah dalam majalah. Itu juga yang terjadi, yang berusaha kami jadikan, udah 420 ya, next. Ini pers Udif juga, namanya Belak Sumur. Dia mengcover isu-isu internal kampus. Kalau kami, Balerung itu lebih ke eksternal. Dengan pendekatan juga berbeda. Kalau Balerung itu secara kritis, analitis. Kalau Belak Sumur itu secara populis. Next. Ini jurnal, tadi aku sebutkan, 2000 sampai 2015. Manifestasi dari pers wacana dan juga salah satu bentuk identitas Balerung sebagai subjek akademis, katakanlah demikian. Next. Balkon 2000 sampai 2016, isu-isu kampus, buletin terbit setiap sebulan beberapa kali, tidak pernah ajak, dan akhirnya dihapuskan karena ingin fokus di website. Next. Majalah Balerung Ribbon, tadi majalah itu berhenti terbit tahun 2000 karena berganti dengan jurnal dan Balkon. Nah, terbit lagi itu tahun 2012. Next. Majalah Balerung Pos Ribbon terbit dengan kemasan baru, dengan pendekatan yang juga baru, mulai tahun 2017 sampai sekarang. Nah, paling kanan ini majalah terbaru tahun 2021 tentang kebekuan lembaga pendidikan. Yang hitam ini, senjata itu guna Partai Rakyat, juga adalah isu yang coba dicuatkan secara spekulatif. Artinya Partai Rakyat belum menjadi fenomena yang luas pada waktu itu, belum menjadi politik alternatif yang pakem. Nah, kami berusaha membaca bahwa kayaknya demonstrasi tentang Omnibus Law ini tidak berhenti di situ saja, tapi ada wacana yang lebih jauh, yakni Partai Rakyat. Kami berusaha mencuatkan itu. Next. Balerung, jurnal multidisipliner mahasiswa Indonesia, ini adalah jurnal ilmiah yang sepenuhnya ilmiah. Jadi kalau jurnal 2000 sampai 2012 tadi sifatnya adalah menggabungkan pendekatan jurnalistik dan pendekatan ilmiah. Kalau ini full ilmiah dengan pendekatan multidisipliner, artinya lintas disiplin masuk di sana. Paling kanan itu jurnal terbaru akan rilis tanggal 13 Maret besok, dan ya semoga teman-teman LPM lain hadir juga di sana. Nanti sampaikan undangannya. Next. Balerung Press tahun 2009 sampai sekarang. Next. Ini nenek moyangnya. Dulu tampilannya masih sederhana. Next. Bunga Rampai ini terbit tahun 2020 sebagai produk alternatif dalam masa pandemi, karena tidak mungkin membuat majalah dengan wawancara segala macam. Maka kami membuat Bunga Rampai, isinya adalah antologi ilmiah populer. Isinya bukan cuman ya, tapi tidak perlu wawancara, melainkan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Next. Audiovisual dalam bentuk video, dalam bentuk channel YouTube tahun 2015 sampai sekarang. Next. Ini penting ya, karena aku menganggap bahwa audiovisual itu adalah masa depan berita. Jadi tidak semua dalam bentuk tulisan saja, tapi juga audiovisual. Nah, ini adalah beberapa platform media sosial kami. Next. Ini adalah beberapa tokoh yang pernah bekerja sama atau kami kontak sebagai narasumber. Paling kiri itu ada Aris Rianto, kanan Sujilotur, kiri bawah itu Romo Magnis, paling kanan bawah itu Daniel Dagide almarhum, yang bawah itu namanya Garfield, itu kucing di sekre kami. Next. Nah, ini adalah tagline yang biasanya dicuatkan Balerung di majalahnya. Selamat datang mahasiswa biasa di kampus yang biasa-biasa saja. Itu tentu orientasinya adalah internal kampus ya. Karena kami ingin mencoba untuk meluruhkan modal-modal simbolik yang mungkin dibanggakan oleh mahasiswa baru. Biasanya kan masuk kampus tertentu langsung bangga karena bisa masuk kampus itu. Padahal ya kampus itu besar karena mahasiswanya, bukan sebaliknya. Dan penting untuk meluruhkan modal-modal simbolik, karena jika kita kemudian larut dengan modal-modal simbolik seperti jasa alma mater, narasi-narasi world class university, 4.0 segala macam, pada akhirnya kita hanya menjadi orang yang ikut arus, bukan pemecah kebekuan. Nah, padahal penting untuk mencuatkan wacana alternatif dari sana. Dan menurut saya, intelijensia itu bukan mahasiswa yang larut dengan modal-modal simbolik, tapi justru yang bisa menggunakan modal-modal simbolik itu menjadi laku-laku pembebasan bagi masyarakat. Sekian dari saya cukupkan. Terima kasih teman-teman, nanti aku harap lebih banyak diskusi. Maaf kalau kelamaan atau banyak yang kurang jelas.
Oke, siap. Makasih nih Mas Stefan udah berbagi tadi gimana sejarahnya, terutama sejarahnya gimana Balairung UGM dan media-media yang digunakan ya tentunya untuk pers di UGM sendiri gitu. Oke, kita beralih dulu nih ke Mbak Yola dari Hima UI. Monggo Mbak, silahkan. Oke, thank you sebelumnya. Aku izin siapin dulu. Siap Mbak. Oke, sebenarnya kalau tentang sejarah pasti bakal balik lagi ke dapurnya masing-masing. Seperti kata Mas Revan tadi, pasti ada banyak cerita di dapurnya masing-masing. Aku coba share terkait apa yang pernah teman-teman ataupun pendahulu di Himah itu perjuangkan sebagai persma. Oke, aku coba share screen dulu ya teman-teman. Oke, sudah terlihat? Masih loading Mbak. Oke. Udah masuk, udah masuk. Sudah? Sebentar, aku display dulu. Oke. Sudah ya. Oke, dinamik pers dari LPM Hima. Pertama, kita mau bahas apa aja sih sore hari ini? Jadi, hari ini aku ada 3 topik, di mana nanti, sorry di sini loading di kalian gimana? Share screen-nya. Udah kelihatan? Oke. Yang pertama, apa sih itu persma? Terus, bagaimana eksistensinya Himah di dunia persma? Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh Himah sebagai persma? Yang pertama, persma. Ya, persma itu kegiatan jurnalistik yang berada di lingkup universitas, kampus, ataupun perguruan tinggi. Dan yang seperti kita tahu, di pasca Orde Baru dan juga reformasi, persma itu lahir beriringan dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional. Pers mahasiswa juga jadi alat penyebaran ide-ide, pembaruan, dan perjuangan yang sadar akan arti pentingnya kemerdekaan. Dan di saat-saat itu kan media-media seperti TV ataupun yang lainnya cenderung lebih pro kepada pemerintah, dan persma sendiri adalah media alternatif yang benar-benar mengekspresikan lalu juga menjadi tempat perwakilan bagi masyarakat saat itu. Lalu tantangan untuk persma. Nah, di sini aku ngasih ada 4. Pertama, ada persaingan dengan media komersil. Seperti yang kita tahu, maraknya media komersil, persma itu masih dan terus selalu menginovasi terkait berita-berita yang mereka terbitkan, lalu juga produk-produk yang mereka buat dengan keadaan di mana media-media itu saling berlomba-lomba. Meskipun framing ataupun isu itu selalu bisa digarap di mana saja, framingnya berbeda, tapi tetap saja persaingan itu tetap ada. Lalu bias akan kepentingan. Kepentingan yang di sini dimaksud adalah setiap persma pasti punya value-nya yang berbeda. Setiap persma pasti punya keberpihakannya mereka. Kadang sensitivitas seorang persma itu dinilai dari produk-produknya. Dari sini tantangan persma itu dilihat. Lalu represi atau pemberedelan. Nah, ini mungkin untuk persma-persma yang lebih dulu itu pasti merasakan pemberedelan di awal-awal Orde Baru ataupun setelahnya. Lalu juga yang sekarang-sekarang ini dan masih terus itu adalah represi. Dan itu akan terus ada karena fungsinya persma dalam menyuarakan produk-produknya itu pasti akan bertentangan dengan banyak orang. Lalu lingkar profesional sebagai persma. Perlu diketahui kalau misalkan persma itu memang kerja di dalam ranahnya jurnalistik. Lalu tapi dalam kode etik jurnalistik pun persma itu masih belum kuat secara hukum. Lalu kerja-kerja profesionalitasnya persma juga terkendala dengan waktunya mahasiswa yang ada di kampus
Karena kan mereka ibaratnya cuman ya 3 atau 4 tahun lah paling banyak sebagai Persma. Dan itu orang-orang yang ada di Persma itu pasti bakal terus berganti, sehingga kerja-kerja mereka pun juga ibaratnya kayak orang tuh ganti terus juga pengkaderan itu yang harus terus dirasakan oleh Persma, menjadi PR bersama yang jadi momok kayak ketakutan gitu loh kalau masalah kaderisasi. Oke, selanjutnya, lalu keberpihakan seperti apa sih yang perlu dijaga oleh Persma? Oke, Persma itu kan sebagai alat kontrol sosial. Persma mempunyai peran dalam menggerakkan ruang lingkup sosialnya. Lalu jadinya bagaimana yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita garis bawahi? Persma harus berpihak, tidak cukup hanya netral. Sebagai Persma yang punya media, sebagai kelebihan kita yang bisa menyuarakan suara, kita harus berpihak kepada sesuatu ataupun pihak yang perlu kita perjuangkan. Kepekaan dan sensitivitas sebagai Persma inilah yang menjadi jati diri kita, yang membedakan kita sebagai media alternatif daripada media-media yang lainnya. Ini nih spesialnya dari Persma. Lalu terkait value apa sih yang menjadi pembeda Persma dengan media yang lainnya? Itu validasi. Validasi data ini menjadi kewajiban kita sebagai jurnalis untuk memberitakan atau mempublikasikan berdasarkan kebenaran yang ada. Kadang ini juga yang menjadi kendala-kendala kita, bahwa verifikasi data itu ataupun validasi data ini yang kita junjung, yang kita upayakan kualitas dari produk-produk kita ini menjadi hambatan juga untuk kita. Tapi inilah salah satu yang menjadi tolak ukur kita, bahwa Persma itu media alternatif yang menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi validasi data. Lalu selanjutnya terkait eksistensi Hima. Oke, mungkin terkait eksistensi Hima, aku cuma sekedar ingin berbagi sama teman-teman semua, karena cukup panjang juga tentang eksistensi Hima. Jadi Hima itu terbentuk di tahun 1967 dengan nama LPM Hima WI. Lalu di nama tersebut LPM Hima WI mengeluarkan produknya berupa majalah Muhibah. Lalu juga ada Pekik dan juga Pekik. Selama masa pembuatan produk itu, Hima itu terkena pemberedelan di tahun 1978, 1982, lalu di tahun 2007. Di tahun 1978 ini, Muhibah itu diberedel bersama dengan 11 media lainnya. Ini di masa-masa Orde Baru, jadi STT-nya Muhibah itu dicabut, lalu sekretariatnya disegel untuk beberapa selang waktu. Setelah kembali lagi, Muhibah kembali lagi diberedel di tahun 1982. Saat itu pemimpin umumnya adalah Mahfud MD. Lalu dari kepemimpinannya beliau, Muhibah ini kan diberedel dan dicabut STT-nya, tidak bisa mengeluarkan produk. Mahfud MD bersama tim formaturnya, ada 4 orang lainnya, itu melakukan negosiasi dan juga pengajuan STT kembali. Lalu dengan syarat dan ketentuan yang ada, dan juga dari pihak birokrasi kampus, akhirnya Muhibah itu bisa kembali mengeluarkan produk dengan syarat penggantian nama menjadi Hima. Lalu juga saat itu terkait pemberedelannya karena konten isinya yang mengkritisi pemerintahan, jadinya struktural redaksi itu diubah dengan syarat itulah bisa jadi akhirnya Muhibah kembali lahir lagi menjadi Hima. Lalu sempat diberedel halus oleh lembaga legislatifnya UI, sebab kontennya buletinnya Hima mengenai lembaga tersebut. Di sini pemberedelan yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu terkait isi konten yang mengakibatkan pendanaan untuk Hima akhirnya di-stop selama beberapa waktu. Sampai akhirnya 3 kali audiensi dan juga somasi yang dilakukan Hima kepada lembaga legislatif, akhirnya pendanaan itu dan kesepakatan antara kedua belah pihak didapatkan lagi. Nah, terkait pemberedelan mungkin aku bisa ceritakan sampai di situ. Lanjutnya adalah kendala-kendala yang sering terjadi.
Pertama ada waktu. Kenapa aku tulis di waktu di sini? Kadang selama proses-proses pembuatan berita ataupun produk-produk di Hima itu termakan oleh waktu. Entah karena SDM-nya, entah karena narasumber yang kadang dari isu tersebut itu susah untuk diupayakan. Kadang juga narasumber pun memiliki kepentingan kayak seperti enggan, padahal dari situ kita perlu validasi data. Lalu juga mengenai relevansi, kadang terkait waktu ini yang mengakibatkan dari Hima sendiri selalu mempertanyakan kalau misalkan sebuah isu itu terlalu lama digodok, seperti apakah ini masih relevan atau tidak. Lalu yang kedua terkait represi dan pemberedelan. Seperti yang aku katakan di awal, represi dan pemberedelan ini akan selalu menghantui Persma karena apa yang kita upayakan ini pasti akan bertolak belakang oleh orang-orang yang berkepentingan. Lalu perihal birokrasi kampus. Sama juga ini sepertinya birokrasi kampus ini juga ibaratnya menghantui juga Persma, di mana kadang meskipun dalam apa ya ibaratnya, Persma itu kan kadang disebutnya seperti lembaga otonom. Kalau Hima itu lembaga khusus, kita independen dan kita tidak ada tidak ada campur tangan dari yang lainnya. Tapi meskipun seperti itu, kita tetap di bawah kampus, kita di bawah naungan kampus. Kampus juga perlu melihat seperti garis konsultatif kita kepada kampus, dan itu sering terjadi represi. Lalu ini yang sering terjadi di tiap kepengurusan SDM dan internalnya LPM. Dan hal ini terkait kaderisasi. Orang-orang yang selalu berganti, lalu juga materi yang selalu diulang, lalu isu-isu yang terus selalu saja berputar seperti itu, meskipun memang banyak isu yang lainnya, tapi seperti isu internal kampus dan yang lainnya sepertinya akan terulang terus. Nah, dari kaderisasi juga akhirnya LPM Hima menyadari hal itu, dan dari beberapa pendahulu kami juga akhirnya LPM Hima mempunyai buku pengkaderan yang dimana hal ini mengatasi terkait kaderisasi. Dari sini juga yang mengatur terkait bagaimana dinamika SDM yang baik dan proper untuk menjalankan kegiatan-kegiatan LPM Hima. Lalu yang terakhir keuangan. Jelas ini pasti menjadi hal yang paling krusial karena untuk menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh kepengurusan, LPM pasti memiliki kondisi-kondisi di mana keuangan itu berperan penting di dalamnya. Kadang untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan ataupun ya ibaratnya untuk liputan pun kita perlu memikirkan hal itu, dan kendala ini juga tidak serta-merta kita bisa hilangkan karena meskipun semangat jiwa dan semangat menulis sebagai jurnalis itu tetap ada, kadang ada SDM yang dimana mereka perlu dukungan lebih di situ, dan keuangan di sini berperan penting di Persma sendiri dan juga terutama di LPM Hima. Oke, terkait dari Himah tuh sepertinya ini sih. Oke. Di sini aku ada contoh di mana beberapa waktu lalu produk-produk Himah, ini salah satunya terkait proteksi penghijauan. Jadi baru-baru dari kasusnya COVID itu proteksi buat tim penghijauan itu tuh belum didapatkan. Lalu rekan kami itu meliput terkait hal itu. Belum setelah kami memvalidasi data, sebelum akhirnya ini terbit, akhirnya dari pihak yang terkait itu langsung buru-buru memberikan proteksi tersebut. Itu seperti menggambarkan berarti kita punya peran di sana, kita bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Dari pemberitaan ini juga tim penghijauan bisa mendapatkan haknya. Lalu ada lagi yang kedua ini. Jadi ini beberapa tahun yang lalu kami dari LPM Hima itu membuat suatu produk karya foto. Nah, ini tentang gereja.
Lalu dari gereja ini kan, ya UI kan identik dengan Islam. Lalu di sini kami meliput tentang gereja. Sebenarnya tidak menyoroti hal yang gimana-gimana. Ini cuma menggambar tentang misa pada saat itu. Lalu ya kami ingin menunjukkan keberagaman saat itu. Dan memang bukan ini saja. Waktu itu juga ada foto apa ya waktu itu Nyepi kalau nggak salah. Lalu di sini kan ada terlihat kalau dinonaktifkan komennya. Jadi di sini pernah terjadi di mana rame di kolom komentar terkait hal-hal yang kurang berkenan. Lalu dari pihak kampus pun ada yang mempersoalkan hal itu. Cuman itu bisa terselesaikan dengan audiensi. Lalu yang terakhir, Himah bisa apa? Ya, sebagai Persma, sebagai media alternatif, Himah perlu mengedepankan berita yang sesuai dengan kaidah kerja-kerja jurnalistik. Lalu menciptakan media yang menjaga idealis dan memperjuangkan golongan atau pihak tertindas dan sebagainya. Meskipun secara prakteknya, Persma itu akan selalu menjadi amatir, karena kita pasti akan jauh dari kata profesionalitas. Tapi kita bisa mengupayakan hal-hal tersebut dan dari Persma itulah kita selalu belajar bagaimana mengedepankan isu dan juga menyuarakan suara-suara yang termarginalkan adalah kewajiban kita. Mungkin dari aku itu dulu, mungkin nanti kita bakal bisa diskusikan lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang-kurang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yola atas materinya yang luar biasa banget nih. Tadi kita habis mendapatkan cerita nih dari Himah UI, bagaimana tantangannya, kemudian bagaimana mereka menjaga eksistensi, dan juga tentu tadi sejarahnya. Oke, di sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih tadi? Mau bertanya atau mau berdiskusi sambil menceritakan gimana sih perjuangannya mungkin dari lembaga pers yang lain? Silahkan. Dari Mbak Mardiah Ifah, Mbak Aisyah Masyuroh, Mbak Nadia, atau Kak Syamsul Huda. Atau ini jangan-jangan ada salah satu temannya, rekannya dari Mas Revan sama Mbak Yola ini. Mbak Aisyah Masruro ini tampaknya saya kenal ya. Oke, mungkin bisa sambil cerita-cerita juga nih Mas Revan sama Mbak Yola gitu. Tadi kita udah tahu ya lebih pastinya seperti kayak tantangannya, kemudian bagaimana cara menjaga eksistensi. Tapi yang paling dipenasaranin sih sebagai aku yang orang awam, pertama aku orang awam dalam dunia pers gitu, penasaran sebenarnya kalau dalam lapangan gitu yang dihadapi sama Mas Revan maupun Mbak Yola itu apa aja sih gitu ketika mengambil sebuah data yang digunakan untuk berita nantinya. Monggo dari Mas Revan dulu. Oke, kendala yang dihadapi ketika turun lapangan cukup banyak sebetulnya. Cuman yang paling terasa itu mungkin ini ya, kerentanan pers mahasiswa atas ancaman represi ya. Represi ini kan luas sifatnya. Dan aku melihat bahwa sebetulnya sebelum, saat, dan sesudah liputan itu ancaman tidak habis-habis. Sebelum itu kan ketika kita mencoba untuk merumuskan isu, kemudian kita turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi dan mencoba meminta klarifikasi beberapa pihak kan seringkali kita ditolak untuk menggali informasi, terus kemudian kita dibatasi dalam penggalian informasi itu, misalnya tidak boleh merekam, tidak boleh mencatat. Kemarin itu baru ya ketika kami mencoba untuk meliput isu KS, kekerasan seksual di salah satu fakultas, itu kami wawancara adekan dan di situ tidak boleh merekam, tidak boleh tidak boleh mencatat boleh tapi ini ya melalui catatan tangan kayak gitu. Dan juga seringkali ketika kita wawancara itu justru yang kami hadapi adalah jawaban-jawaban yang menjengkelkan ya, kayak misalnya mereka parno,
ini mau nulis berita yang kayak gimana Mas, terus kayak ini mau menjelek-jelekan kami ya Mas, hal semacam itu yang sebetulnya tidak perlu untuk ditanyakan ya, karena memang salah satu tugas pers mahasiswa kan menjadi kontrol kayak gitu, walaupun tetap mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik. Terus saat dan setelah itu banyak yang terjadi lah. Setelah terbit itu pernah kami tahun 2019 ketika mengangkat isu konflik agraria di Jogja dan menyinggung beberapa aspek soal kesultanan, udah terbit nih majalah, ditarik sama rektorat karena salah satu entitas di MBA itu berasal dari Sultan. Bahkan UGM ini berdiri di atas tanah Sultan, tanah keraton. Dan kampus terlalu takut untuk mengkritik keraton secara straightforward, secara langsung. Nah, makanya ketika terbit itu langsung ditarik peredarannya dan disensor beberapa bagian, entah itu ilustrasi maupun spasi maupun tulisan yang itu menyinggung Sultan, hal semacam itu. Nah, makanya tahun ini kami berusaha untuk merumuskan SOP, keselamatan atau keamanan liputan atau perlindungan pers mahasiswa. Karena kan salah satu dilema pers mahasiswa juga karena tidak ada payung hukumnya. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers itu kan cuma mengatur pers profesional ya, pers arus utama, pers nasional yang di situ tidak termasuk pers mahasiswa. Pers mahasiswa ini kopong-melompong di bawahnya, tidak ada jaminan keamanannya. Kecuali mungkin STT dari universitas. Yang itu tidak clear juga sejauh mana kewenangan kampus. Karena kan kampus malah bukan melindungi, malah kadang beredel dan mengancam juga. Nah, setahu aku tuh perlindungannya cuma ada di UU Pendidikan Tinggi tahun 2012. Dan itu soal kebebasan akademik secara umum, bukan tentang pers mahasiswa, bukan perlindungan pers mahasiswa. Nah, padahal pers mahasiswa ini kan mengusung misi untuk mencuatkan wacana alternatif ya dari media arus utama. Nah, itu justru malah bahayanya lebih gede. Di satu sisi dia bisa konsisten untuk mencuatkan wacana alternatif karena dia tidak perlu kayak menyesuaikan dengan segmentasi pembaca, terus mengoptimalkan SEO, search engine optimization, terus menyesuaikan gaya pemberitaan agar banyak yang ngeklik. Kita bikin clickbait itu kan nggak perlu karena kita duitnya itu udah ada dari rektorat, udah ada dari rektorat. Nah, makanya itu jadi salah satu keunggulan juga, walaupun naungan rektorat ini dilematis ya. Di satu sisi dia bisa memberikan jaminan anggaran, di sisi lain karena kita dinaungi oleh mereka ya, maka ketika kita mengkritik mereka ya mereka punya hak untuk berdalil kita. Nah, tapi menurutku ya keberanian itu yang menantang sih bagi pers mahasiswa ini. Mungkin kendalanya itu ya tidak jauh beda dengan teman-teman semua. Oke, Mas. Jadi lebih banyak sebenarnya banyak batasan ya, Mas, karena juga belum ada payung hukumnya tadi, gitu. Jadi dan juga karena ada kepentingan lain, kayak misalkan tadi contohnya UGM kan berdiri dari tanah kesultanan gitu, ya gitu. Jadi tetap banyak hal-hal yang sebenarnya dibatasi kayak gitu demi keamanan bersama gitu ya, Mas, sebenarnya intinya. Oke. Kalau dari Mbak Yola sendiri nih, gimana ceritanya gitu, ketika di lapangan? Oke, sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih Mbak. Pasti ruang lingkup pers pasti akan seperti itu. Mungkin aku akan nambahin aja sih. Jadi memang benar kata Mas Revan, kita tinggal ada payung hukum dan cuma satu-satunya di mana kita berlindung adalah yaitu kebebasan kita dalam berakademik, dan itu memang nggak spesifik ya Mas ya. Lalu apa sih yang sering terjadi di Persma ketika lagi pengambilan data? Mungkin aku langsung ambil contoh aja. Jadi beberapa lalu Hima itu sedang melakukan peliputan ketenagakerjaan. Lalu yang menjadi pertimbangan di antara teman-teman Hima adalah bagaimana ketika produk ini diangkat, dampaknya kepada pekerja tersebut seperti apa? Apakah mereka akan dikeluarkan, ataukah ini akan hanya menjadi produk kita saja tapi tidak ada impact kepada mereka? Yang tujuannya memang awalnya menyadarkan masyarakat dan sivitas di WI, tapi kan untuk mengarah ke sana kita perlu yang namanya ya taktis-taktis yang perlu dilakukan. Nah, lalu juga terkait seperti misalkan ketika ada aksi ataupun lagi isunya panas seperti Wadas mungkin, ketika lagi peliputan data, kami lagi melakukan liputan,
kami kadang harus siap siaga bagaimana caranya kami mengamankan diri seperti identitas itu kami hanya membawa kartu pers saja, lalu bagaimana kita sudah siap dengan segala macam ya proteksi diri lah seperti kayak ya seperti apa ya berarti ya oksigen dan segala macamnya. Dan hal-hal seperti itu. Kami juga perlu mengupayakan jalur-jalur advokasi ketika kami perlu apa ya namanya mendampingi kasus-kasus yang riskan. Dan hal itu sering sekali terjadi. Makanya tadi makanya kadang ada di mana narasumber-narasumber itu nggak bisa digapai karena hal-hal yang nggak bisa kita prediksi di awal. Dan itu sering banget terjadi. Jadinya relevansi itu selalu di apa ya ibaratnya selalu dipertanyakan ketika menggodok isu karena pasti memakan waktu dan Hima selalu ingin mengeluarkan produk yang bisa impactful dan itu yang selalu diupayakan sama ini gitu. Oke, makasih nih Mbak Yola. Mungkin aku juga punya pertanyaan tambahan lagi sih, mungkin untuk Mas Revan juga dan untuk Mbak Yola. Tapi sebenarnya kan, kita membicarakan mungkin lingkup yang kecil aja. Di Jogja kan banyak gitu kampus-kampus, ada UGM, ada UI, ada UIN, terus habis itu ada ada UNY, ada UPN dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk komunitas sendiri itu ada nggak sih Mas yang Mbak mungkin afiliasi yang bareng-bareng gitu dari semua kampus gitu, misalkan misalkan membuat satu berita yang menarik banget, misalkan kayak contohnya yang akhir-akhir kemarin yang sangat panas kayak Wadas gitu. Nah itu sebenarnya ada nggak sih komunitas yang benar-benar bareng seluruh kampus yang ada di Jogja gitu? Oke, dari mana dulu nih? Mbak Yola dulu boleh. Oke, mungkin nanti nambahin ya Mas. Jadi kalau misalkan terkait wadahnya, ada kalau Persma itu ada PPMI, jadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, itu kami dihimpun dalam satu wadah. Sebelumnya ada IPMI, lalu PPMI. Di PPMI sendiri mereka ada Dewan Kotanya, lalu ada juga PPMI nasionalnya. Di bawah naungan sana kami berjejaring dan juga saling tukar informasi. Dari sana juga mereka ada kepengurusan. Kalau di Jogja berarti kan ke DK Jogja ya. Lalu di DK Jogja ini kalau misalkan terkait ada mengangkat isu bareng, nah ini biasanya mungkin ya jatuhnya collab dan itu bisa diinisiasi ketika kita memang ada isu yang bisa digarap bareng-bareng dan itu bisa diinisiasi di sana. Tapi sebenarnya kalau lebih terkait bagaimana kita mengambil isu bareng-bareng, itu juga bisa diambil kayak misal aku sama Balairu mau angkat isu bareng, ya bisa dilakukan dengan sounding langsung sama Balairu, lalu kita menggodok isu bareng atau mungkin nanti collab lagi sama LPM yang lainnya. Tapi kalau terkait pada ya kita punya PPMI dan kemarin baru saja kita musyawarah kerja nasional dan apa ya ibaratnya di sana jadi PPMI nasional itu memberikan prokernya selama kepengurusan nanti lalu dari DK Jogja diteruskan dan juga ke LPM seperti kami Hima, Balerung dan yang lainnya seperti itu. Oke, aku menambahkan sedikit ya, walaupun mungkin sebetulnya cukup. Memang wadah untuk berjejaring itu bagi pers mahasiswa ada PPMI ya, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Dulu namanya Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia, kemudian Ikatan Penerbitan Mahasiswa Indonesia. Dulu tuh orang takut kalau pakai kata pers ya di masa Orde Baru karena pers itu terlalu progresif dan menyeramkan dan subversif bagi pemerintah. Jadi dipakai kata penerbitan. Terus walaupun kadang saling bergantian juga itu pers sama penerbitan dipakai. Terus terakhir itu PPMI sekitar tahun 90-an itu berdiri sebagai kelanjutan dari IPMI. Nah, Balerung sendiri pada awalnya ikut mendirikan ya PPMI bersama teman-teman pers mahasiswa yang lain juga. Namun dinamika pers mahasiswa ini sebetulnya sangat dialektis dan tidak beku ya, tidak settle, tapi dia selalu
menjangkau perkembangan yang lebih luas berdasarkan konteks-konteks zaman yang berbeda. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 99-2000 itu justru beberapa pers mahasiswa yang ikut mendirikan PPM akhirnya keluar ya. Setahu itu Arena juga ikut keluar dan Balerum juga. Dan ada beberapa alasan ya, alasan mungkin prinsip dan historis yang walaupun itu selalu bisa dikontekstualisasikan dengan zaman teraktual. Nah, maka pada hari ini ketika ditanyakan bagaimana wadah jejaring itu bisa didapatkan oleh Balerum ya, meskipun tidak tergabung secara struktural ya kami tetap berjejaring secara kultural ya dengan teman-teman. Bahkan ketika ada perkumpulan atau ada acara dari teman-teman PPMI Dewan Kota Jogja gitu-gitu, ya tetap ada kehadiran dari Balerum. Dan kemarin juga setelah Bukernas, sebagian peserta dari beberapa kota, Tanjung Pura, Pontianak, Padang, Rembang, Tegal, Depok, beberapa kota juga sempat berkunjung ke Balerum. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi salah satu manifestasi dari upaya Balerum berjejaring. Dan memang salah satu concern dari Balerum itu bukan berjejaring untuk berjejaring itu sendiri, tapi ada yang coba untuk dicuatkan di sana. Nah, itu yang mungkin akan coba untuk dilakukan lebih jauh ya. Dan ya, selama ini juga beberapa jejaring yang sempat dilakukan itu sifatnya ad hoc. Jadi ketika ada isu yang mau diangkat atau ada kebutuhan, kita berjejaring, kita menghimpun diri dalam sebuah komunitas atau aliansi, dan di situ kita godok dan kawal bersama-sama sebuah isu. Dulu pernah kita berjejaring dengan beberapa pers dekat univ kampus lain, juga dengan beberapa pers nasional, Proyek Mitra Tuli, juga beberapa lembaga seperti AJI. Nah, bentuk-bentuk kerjasama semacam itu yang kemudian menjadi wadah-wadah untuk berjejaring dan beraliansi untuk mengawal isu bersama. Nah, kedepannya aku pikir juga perlu untuk diperluas dan dipererat jejaring-jejaring semacam ini agar menghasilkan simpul-simpul pers mahasiswa yang bisa menghasilkan produk secara atau mengawal isu secara simultan. Itu mungkin dari aku. Thank you. Oke, siap-siap Mas Revan dan Mbak Yola. Jadi intinya ada ya Mas untuk yang menaunginya sendiri itu. Oke, ini dari teman-teman ada yang mau berdiskusi lagi, sharing atau mau bertanya nih. Ini kita juga kedatangan Mas Syamsul Huda ini dari LPM Kentingan UNS. Ternyata dari UNS, tadi saya searching dulu Kentingan dari mana, ternyata dari UNS. Kita kedatangan teman dari Solo nih. Oke, Mas Syamsul Huda. Bisa on mic, Mas? Iya, Kak. Selamat sore, Kak. Oke, selamat sore Mas Syamsul Huda. Mungkin bisa sharing nih Mas, kalau di LPM Kentingan UNS tuh gimana sih dinamikanya gitu? Susah senengnya di LPM Kentingan UNS tuh kayak gimana nih? Oh ya, Kak. Mungkin kalau dari saya sendiri belum terlalu ini ya, mengenai lebih dalam karena saya juga termasuk di angkatan baru di LPM Kentingan ini. Saya masuk di 2010 kemarin, Kak. Oke, masih fresh nih, masih maba. Mungkin Mas Revan mau tanya-tanya nih sama Mas Syamsul Huda atau Mbak Yola nih sambil berinteraksi. Iya. Boleh tuh, teman-teman UNS ya. LPM Kentingan ini luar biasa juga nih sebetulnya, karena aku lihat produk-produknya cukup ya, dari segi isu juga mendalam, dan dari visualisasi juga cukup baik menurutku. Kalau dari teman-teman Kentingan ini dari UNS ya, apa ya, mungkin bisa sharing lah soal pengelolaan isu yang sedang diangkat tadi. Kalau teman-teman, kalau dari Mbak Yola Himah kan tadi mungkin beberapa isu soal keagamaan, dan dari internal kampus juga coba di cover kan. Kalau teman-teman UNS mungkin ada beberapa perspektif yang berbeda. Monggo untuk Mas Syamsul Huda mungkin bisa cerita kalau di UNS yang Mas Syamsul Huda tahu aja deh nih. Apa aja sih isu-isu yang lagi diangkat akhir-akhir ini gitu?
Iya, Mbak. Mungkin kalau yang akhir-akhir ini itu ya ada di UNS kan ada yang namanya biogreen atau gerakan penghijauan gitu. Tapi di sana itu ada yang namanya mobil UNS yang mana itu kan ada bahan bakarnya. Nah itu kayak kurang relevan gitu Mbak sama gerakan yang dilakukan di UNS gitu. Oke, berarti kalau sekarang ini lagi fokusnya di ini ya, hal-hal yang terkait sama UNS gitu, isu-isu tentang tadi contohnya yang mobil UNS itu yang untuk bahan bakarnya sendiri itu yang tidak relevan gitu ya. Iya Kak. Begitu Mas Revan. Oke, keren. Oke. Aku juga punya pertanyaan sih Mas tadi terkait sama visualisasi gitu. Kan buat Mbak Yola juga sih kan seringkali ngepo-ngepoin gitu LPM gitu ketika membuat suatu pemberitaan kan pasti ada cover yang dibuat gitu. Beberapa itu sempat aku nyimpen nomor anak-anak di LPM di fakultasku gitu juga kayaknya untuk memvisualisasikan membuat cover berita itu tuh sebegitu susahnya. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa sih Mas gitu? Dan pemaknaannya itu seperti apa? Kenapa sampai mau membuat visualisasi di terutama cover berita kayak gitu-gitu susah itu. Itu emangnya ataukah itu mau mengambil makna yang dalam atau yang mau disampaikan atau seperti apa gitu sebenarnya. Nanti Mas Revan dan Mbak Yola bisa menjawab. Oke, soal visualisasi ya. Kalau di Balerung memang kami kan menganut sebuah nilai berita ya, namanya suka coffee. So, S itu signifikansi, urgensi, komersial, A aktualitas, K itu ini kedekatan, terus coffee ini komersial dan visual. Nah, visual ini yang jadi salah satu nilai berita juga karena sebuah berita itu mungkin atau salah satu pertimbangan untuk mengangkat sebuah isu atau berita itu ya kalau visualnya menjanjikan ya atau berpotensi untuk mengangkat atau menggait audiens yang luas. Nah, jadi memang pemaknaan itu cukup penting ya. Kalau di Balerung itu kan berita ketika dia kan ada dua nih produk soal visualnya ada dua. Satu pendamping berita, dua adalah produk visual itu sendiri. Nah, pendamping berita ini yang biasanya agak tricky nih karena kita disodorkan tulisan kemudian diminta untuk membuat visual pendukungnya. Nah, itu jadi harus memahami substansinya, kemudian juga baru kemudian dimanifestasikan dalam bentuk visual. Itu bisa jadi foto konsep, jadi kita ngefoto objek yang mungkin tidak berhubungan dengan berita itu secara langsung, tapi itu menyimbolkan apa yang sedang diberitakan, atau ya ketika liputan itu ya kita mencoba untuk memotret peristiwa yang sedang terjadi, misal diskusi ya kita foto narsumnya segala macam. Nah, kemudian ada lagi namanya ilustrasi itu biasanya ketika kita mengangkat semacam apa ya insan wawasan itu semacam wawancara. Nah itu biasanya kita bikin ilustrasi semacam karikatur dari tokohnya dan itu bukan cuma wajahnya saja ya, tapi harus menggambarkan beritanya juga. Misal mengangkat soal kebebasan akademik nih ya kita gambarkan kayak di background-nya itu ya semacam kerangkengan atau ya hal-hal yang menyimbolkan pembatasan semacam itu. Jadi visual itu ada beberapa subnya, sub bagiannya, dan kalau di Balerung itu diakomodasi sama teman-teman produksi dan artistik tuh. Memangnya dari produksi dan artistik itu ada redaktur fotografi, ada redaktur ilustrasi, sama redaktur layout. Nanti akan ditambah juga dengan redaktur videografi. Itu sih. Ya itu sih. Terima kasih. Oke, siap. Jadi emang ada maknanya ya, Mas gitu. Jadi dibuat semenarik mungkin tentunya untuk bisa apa ya? Pembaca itu tuh tertarik buat membaca tentunya. Terus utamanya kan isu yang diangkat kan juga penting gitu. Jadi biar orang-orang tuh apa ya istilahnya tertarik juga untuk membaca. Terus habis itu di situ juga sebenarnya ada makna yang dalam juga gitu ya, Mas ya.
Oke, kita beralih ke Mbak Yola sendiri. Mungkin bagaimana Mbak kalau dari Hima UI gitu terkait dengan visualisasi dan juga kalau misalkan menggambarkan kayak misalkan buat cover berita dan sebagainya gitu gimana? Oke, mungkin hampir sama juga. Jadi kalau misalkan terkait cover majalah, sebenarnya ini udah nggak relevan lagi di Hima karena majalah terakhir itu diterbitkan tahun 2017, sedangkan Hima sekarang sudah full migrasi ke online. Jadi namanya sekarang juga sudah Hima online. Nah, mungkin aku bisa cerita kenapa dulu sampul majalah itu sampai cover majalah itu sampai kayak pertimbangannya tuh kayak lama banget. Bahkan mungkin ini juga bersinggungan sama layout di dalamnya. Kenapa seperti itu? Karena dalam satu majalah itu pasti menggarap satu tema besar. Jadi dalam satu cover majalah itu menggambarkan keseluruhan isi dari isi majalah itu. Jadi pertimbangan terkait cover majalah itu jelas pasti bakal jadi pertimbangan yang panjang. Kalau dulu aku diceritain sama alumni bahkan sampai kayak bagian bidang fotografi sama ilustrasi, kalau di sini bilangnya artistik, itu tuh kayak berlomba-lomba. Oke, majalah yang edisi sekarang bagian fotografi dong. Terus kayak berlomba-lomba seperti itu. Ingin kayak kita cari di mana suatu suatu karya ilustrasi ataupun fotografi yang menggambarkan keseluruhan isi dari majalah tersebut. Lalu terkait seperti pemberitaan ataupun ya produk yang mengharuskan menggunakan ilustrasi atau visualisasi itu jelas memang pertama terkait bagaimana relevansinya dan juga penggambaran terkait apa yang diberitakan. Lalu yang kedua juga kita memperlihatkan dari sisi artistiknya, lalu bagaimana itu nanti akan diberikan kepada audiens, bagaimana audiens itu menerima itu sebagai kayak sinyal ini tuh penggambaran terkait beritanya dan sebagainya. Seperti itu sih kalau dari Hima. Oke, siap. Jadi sekarang emang lebih fokusnya ke yang Hima online itu ya Mbak. Tadi aku juga habis ngecek Instagramnya. Iya. Terakhir di 2017. Sekarang sudah online semua. Oke. Mungkin juga bisa cerita nih dari Mbak Yola dan juga Mas Revan kaitannya dengan sekarang kan ya seperti yang kita tahu kan pandemi gitu. Nah, kalau untuk cara dari Balairung dan juga cara dari Hima UI untuk mempertahankan eksistensinya sendiri nih dari berita-berita yang disajikan itu tuh gimana gitu. Apalagi kan teman-teman mungkin ada juga yang belum nge-follow kayak gitu. Nah, mungkin cara-cara strategi-strategi yang digunakan sama Mas Revan dan juga Mbak Yola tuh gimana? Gitu, katanya sama itu. Ya, soal pandemi ya, pasti semuanya terdampak, termasuk juga Balerang tuh, dan sangat merombak habis-habisan tuh kan. Awalnya sebelum bulan Maret 2020 itu sudah dibentuk tim untuk membuat majalah, sudah ada topik-topik yang diusulkan. Nah, ketika pandemi datang, ini kayaknya nggak mungkin nih kita bikin majalah karena susah buat wawancara untuk menjangkau lokasi TKP hal semacam itu. Dan pada waktu itu kan belum terlalu familiar ya moda-moda komunikasi seperti Zoom, Google Meet semacam itu, dan akhirnya ya majalah ditunda untuk diterbitkan, kita ganti ke bentuk lain. Nah, untuk pertama kalinya tadi aku cerita menerbitkan Bunga Rampai, isinya cuma artikel-artikel ilmiah populer, itu isinya adalah kajian kepustakaan, kajian dengan literatur dengan kajian pustaka terhadap suatu fenomena coba ditilik berdasarkan beberapa sumber ilmiah dan mungkin juga didukung oleh wawancara lewat telepon. Waktu itu angkat soal Kendeng dan ya wawancara beberapa tokoh desa di sana yang lewat telepon juga. Nah, itu makanya terbit Bunga Rampai, dan baru beberapa bulan setelah itu terbit majalah tuh. Dulu kan harusnya majalah ini buat menyambut mahasiswa baru ya, tapi malah majalah itu baru terbit beberapa bulan berikutnya. Nah, terus soal perombakan struktur juga tidak bisa dipungkiri ya. Nah, ini sebetulnya peluang juga nih ketika pandemi ini kita bisa maksimalkan media digital ya, karena memang sedang terjadi secara masif transformasi digital, tapi
aku anggap bahwa itu masih ongoing sampai sekarang, masih coba untuk dikerjakan, coba untuk diadaptasikan dengan pembentukan tadi tim kanal audiovisual, dan ya mungkin berita-berita yang sifatnya tidak harus ini ya dengan cara lama ya teks di website itu, tapi juga mungkin berita-berita yang sifatnya bisa dibaca sekali duduk, namanya carousel tuh, kayak bisa di slide di Instagram atau berita-berita lewat reels, video-video singkat, semacam itu yang mungkin bisa jadi salah satu mode alternatif ya di masa pandemi ini. Terus untuk distribusi juga ya, karena majalah ini kan nggak mungkin ya kita distribusikan secara cetak ke mahasiswa baru, akhirnya lebih banyak kita lewat mode distribusi digital seperti platform issue.com, terus ya PDF mungkin, ada juga archive.com. Nah itu makanya majalah tetap terbit walaupun secara digital, dan ya kita cetak fisiknya itu dalam jumlah yang terbatas. Mungkin itu. Oke, kalau dari Mbak Yola sendiri nih, dari Hima UI. Oke, mungkin aku bakal kilas balik dulu. Jadi sebenarnya dari awal memang dari tahun 2010-an Hima itu sudah ada media online-nya. Cuman baru benar-benar dimigrasikan itu di tahun 2017 ketika usia Hima itu sudah genap 50 tahun. Jadi mungkin kalau dari pendahulu kita yang mengalami pemberedelan itu, mereka ibaratnya isunya lebih ke bagaimana mereka itu bisa mengeluarkan pemberitaan yang nggak bisa bukan nggak bisa, ibaratnya yang rawan sama represi dan pemberedelan. Lalu di pasca reformasi itu Hima tuh menawarkan produk-produknya dengan karya yang jurnalisme sastrawi, di mana itu kan lebih pendekatan yang humanis, dan itu dirasa benar-benar bisa diterima sama generasi-generasi pasca reformasi. Nah, di angkatan setelahnya, di tahun 2000-an sampai sekarang, itu bagaimana Hima itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya itu di tahun 2010, itu pembuatan media online-nya namanya PIB, dan di sana itu berisi terkait bagaimana kabar-kabar tentang erupsi Merapi. Lalu setelah peristiwa itu usai, sempat tidak ada kelanjutan, Hima masih melaksanakan kerja-kerjanya menerbitkan majalah, buletin, dan sebagainya. Di tahun 2013 mulai kembali diaktifkan, dan di 2017 benar-benar full online. Lalu terkait bagaimana menjaga eksistensi, pertama kami lebih mengedepankan ya tadi pokok-pokok kerja-kerja jurnalistik tadi. Lalu gimana caranya biar tetap engage sama audiens. Di kami itu ada bidang namanya komunikasi kreatif. Jadi bidang komunikasi kreatif ini bertanggung jawab terkait produksi produk-produk non-jurnalistik. Jadi ada podcast, ada ruang dialog di mana kita bisa engage sama audiens, polling, dan sebagainya. Lalu juga ya kita bikin thread di Twitter dan sebagainya gitu. Ya mungkin agak awal sih Hima itu bermigrasi online. Cuman yang menjadi permasalahan mungkin kalau di 2 tahun yang terakhir itu tuh gimana caranya. Kalau majalah kan kita punya isu besar dari awal sampai akhir kepengurusan itu ada yang diangkat. Kalau di online itu kadang kayak isu itu nggak seragam gitu. Kita nggak bisa fokus kepada isu besar. Sehingga itu yang jadi permasalahan di beberapa periode yang lalu. Nah, untuk yang sekarang ini, isu besar tetap digalangkan, tapi semua bidang itu jadinya mendukung dari isu itu. Jadi ya komunikasi kreatif juga ngedukung isu tersebut, terus juga redaksinya juga bantu dengan menerbitkan yang isu yang digalangkan itu. Jakarnya juga bekerja di ranah yang diproyeksikan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, siap. Wah, ini ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ini pada melempem-lempem, lemes-lemes besti karena belum diingetin Ayang sepertinya.
Belum diketuai. Iya nih kok nggak ada suaranya ini teman-teman yang lain nih. Ini selain dari UNS dari mana lagi? Ina. Tadi itu ada dari, bentar. Manunggal itu mana ya, Mas? Undip. Undip Oh iya, sama dari mana enggak? Mimbar Untan. Undip atau Unpad ya? Ada itu. Ada dua. Mimbar Untan itu juga nggak kurang tahu sih dari mana. Oh, itu dari Pontianak. Oh ya. Ya, 3 itu sih yang dari luar. Oh, dari teman-teman Manunggal nih. Oke. Ini kalau Mbak Mardiah Ifah ini dari mana ya, Mbak? Mungkin bisa perkenalan, Mbak? Halo Kak, aku sama kayak Huda tadi dari Kentingan UNS juga. Oh, dari UNS. Oke. Iya. Banyak nih Kamu dari mau Kentingan. sekalian tanya boleh? Boleh. Oke. Oke, perkenalkan sebelumnya aku Ifah dari Kentingan UNS. Mau minta kayak sharing atau dibagikan gitu dari Hima sama Mbak Lerung terkait tadi saya agak lupa yang menyampaikan nih Mas Revan atau Mbak Yola gitu tentang kepekaan isu penulis akan terlihat dari tulisannya gitu, dan ya saya sepakat, dan juga itu pasti akan mempengaruhi produktivitas si penulis itu sendiri gitu. Nah mungkin bisa di-sharing gitu kayak gimana sih proses pengelolaan isu di Balerung dan di Hima gitu, terkait mungkin kalau di Kentingan sendiri itu kami ada sih yang namanya bank isu gitu, cuman mungkin nggak tahu ya, itu kadang sepi dan akhirnya kita yang effort sendiri untuk turun gunung cari gitu, dan memang itu sih yang agak akhirnya bikin kita tuh harus cari cara untuk lebih peka itu. Taruhlah kita sebagai pengkader gitu, itu tuh kira-kira gimana sih Kak untuk yang ngebantu teman-teman dari internal kami sendiri gitu untuk lebih peka terhadap isu sekitar gitu. Mungkin bisa dibagikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini silahkan dari Mbak Yola dulu. Oke, terkait kepekaan isu ya. Kalau dari apa ya? Mungkin aku cerita dulu dari bagaimana isu itu disampaikan di Himah. Jadi kami redaksi itu punya rapat redaksi di mana mereka itu punya rapat rutin itu 1 minggu sekali. Lalu menggodokkan isu itu di sana. Nanti teman-teman seluruh kepengurusan termasuk aku sebagai pemimpin umum itu begitu rapat redaksi mandatnya ke Pemret. Di sana kami melontarkan isu dan kami saling menggodok isu bagaimana nanti ngarahnya seperti apa, dan itu juga dengan persyaratannya ya sudah ada setengah observasi. Lalu bagaimana isu itu bisa kita keluarkan, bisa buat orang-orang di LPM itu jadi kayak ibaratnya kan kayak interest gitu loh sama isu kan, lalu juga kayak pada ngomong gitu. Itu tuh biasanya dari pengkaderan itu tuh mencoba namanya ada kalau di Hima tuh namanya Hima berbicara. Itu tuh di Hima berbicara itu kami saling berdialektika gimana caranya kita tuh bisa ibaratnya saling tukar pikiran. Simpelnya memang kayak ibaratnya ngobrol terus kayak cari pendapat masing-masing, tapi dari sana kita punya dialektika. Dari sana juga kebiasaan tersebut membangun analisis wacana. Analisis wacana ini yang bisa ngebantu bagaimana seorang reporter ataupun jurnalis itu peka terhadap isu. Misal ada isu, terus ketika isu itu didapatkan, oh framingnya ternyata beda. Oke, framing satu nggak bisa, kita cari lagi putar yang lain. Terus abis itu kalau misalnya narasumber satu nggak bisa,
oke, kita cari narasumber dengan perspektif yang lain. Mungkin yang di sana bisa. Dari situ, kepekaan itu bisa terwujud kalau misalkan orang-orang di dalam LPM itu benar-benar sadar akan analisis wacananya yang bagus, dan analisis wacana itu bisa dengan dialektika, dan itu bisa dibangun dengan hal-hal yang kecil kayak kedekatan di dalam LPM, terus juga yang tadi aku bilang itu kayak diskusi dan tanya jawab. Intinya ya kita harus bisa peka itu ya dengan cara kita mencari tahu seperti itu. Mungkin cara lainnya adalah baca sih, Mbak. Kayaknya itu bakal jadi PR kita semua, karena dari baca dan juga ya obrolan-obrolan di dalam LPM itulah yang bangun gimana kita tuh peka sama isu. Mungkin kalau dari aku itu. Dari Mas Revan nih. Oke. Mungkin sama ya dengan teman-teman di Kentingan tadi, di Balerung juga ada bank isu tuh. Mekanismenya adalah disebar tiap awal dan akhir bulan. Terus biasanya disebarnya itu di grup-grup yang strategis ya, grup aliansi, grup BEM, grup angkatan, grup semacam itu. Dan mekanismenya adalah yang pertama, si pengusul isu bisa mengisi Google Form di sana, dan nanti akan dilakukan kurasi oleh teman-teman redaktur pelaksana. Nah, setelah dikurasi, jika isu itu dirasa memungkinkan untuk diturunkan dalam bentuk produk, maka si pengusul isu ini akan dikontak lagi untuk mengonfirmasi beberapa hal, baru kemudian turun ke reportase. Nah, jadi yang menggawangi kerja-kerja 3M, kalau di Balerung itu namanya 3M, menjaring, mengolah, dan mendistribusikan isu, itu dari teman-teman redaktur pelaksana atau redaktur isu. Jadi ada 3 redaktur. Yang pertama adalah redaktur isu internal kampus, kemudian redaktur eksternal kampus, dan redaktur sastra. Nah, redaktur sastra ini biasanya untuk menjaring isu-isu yang akan diolah dalam produk apresiasi, semacam future yang sifatnya mengapresiasi gaya hidup, kuliner, komunitas, hal semacam itu. Nah, dan soal jaringan isu ini, kenapa kami menggunakan bank isu? Karena dirasa teman-teman redaktur di sini matanya terbatas, melihatannya terbatas, dan kita perlu untuk mendapatkan perspektif dari luar. Mungkin ada isu-isu yang kami lupa untuk mendapatkan, itu dijaring lewat bank isu ini, dan memang harus masif ya distribusiannya, karena jika tidak ya maka yang isi biasanya teman-teman internal Balerung itu sendiri. Nah, makanya memang harus cukup getol dalam menyebarkan bank isu ini. Nah, makanya rutin itu disebarkan tiap awal dan akhir bulan. Dan kemudian juga, nah kenapa isu ini tidak berhenti pada tahap udah dapat isu nih, terus kita serahkan ke teman-teman yang mungkin bisa menggarap, tidak berhenti di situ ya, tapi kami ada yang namanya perencanaan isu juga. Jadi sebuah isu itu bisa diturunkan dalam bentuk beberapa produk sekaligus, dan pengerjaannya secara simultan. Misalnya nih, isu soal student government, relevansi student government di kampus, nah itu kami godok melalui mekanisme perencanaan isu, tidak hanya turun menjadi laporan utama, tapi juga misalnya insan wawasan, kemudian kajian, kemudian wawasan. Nah, beberapa produk itu yang kemudian bisa menjadi indikasi bahwa perencanaan isu ini berhasil. Dalam arti dia betul-betul kami kawal secara konsisten dan serius, tidak hanya sambil lalu melalui satu produk kilas saja misalnya. Nah, itu melalui perencanaan isu, dan sebetulnya baru hari ini banget, bahkan tadi aku baru live dari sana, itu baru dilaksanakan rapat tema tuh untuk plotting Balerung Press. Jadi tempat penakatan satu ini diplot untuk menulis rubrik tematik maupun kilas maupun kajian dan wawasan. Dan isunya itu sudah didelegasi dari teman-teman redaktur isu. Mereka tidak perlu mencari isu sendiri, tapi sudah mendapatkan stok isu dari teman-teman redaktur isu, dan itu baru diadakan tahun ini. Dan itu sih langkahnya. Jadi lewat plotting ini kemudian isu itu bisa tidak hanya berhenti sebagai sebuah data ya, tapi yang benar-benar bisa diturunkan dalam bentuk produk. Itu untuk Balerung Press ya. Sekarang untuk isu-isu seperti majalah dan jurnal itu kami lakukan lewat rapat tema tuh. Biasanya teman-teman awak itu diminta untuk mengusulkan tema di bursa tema, kemudian kita rapat tema untuk diadakan penguatan dan pelemahan tema di sana. Nah, baru kemudian ketika terpilih isu yang strategis dan potensial, kami lakukan pendalaman tema. Itu biasanya mengundang beberapa pakar untuk mendalami itu dan melihat itu dari berbagai perspektif.
Itu terus isu yang dijaring oleh teman-teman redaktur isu ini bukan cuma kemudian didelegasikan ke teman-teman redaksi saja ya, tapi juga ke teman-teman penelitian dan pengembangan, teman-teman kanal atau bentuk produk-produk audiovisual. Jadi sifatnya simultan. Mungkin itu, Ina. Oke, ini dari Mbak Mardiah. Iva, ada feedback lagi nggak Mbak? Mungkin mau ada yang disanggah atau memberikan saran? Monggo Mbak Mardiah. Sudah sih Kak, terima kasih, insightful banget, dan memang itu yang pada akhirnya coba kami terus lakukan juga di Kentingan gitu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, dari Mbak Nadia Auriga ada pertanyaan? Atau Mas Iqbal ada pertanyaan? Oke, dari Mbak Nadia belum ada. Oke, ini karena berhubung sudah mau maghrib ya Mas, Mbak. Wah, nggak kerasa banget, ternyata udah lama banget kita ngobrol-ngobrolnya. Kita langsung aja nih ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Teman-teman semua di sini bisa on cam untuk diambil gambarnya nih, untuk kenang-kenangan bersama nih. Ya, oke. Minta tolong on cam dulu ya teman-teman, Mas Uta, Mas Iqbal, Mbak Mardiah, Mas Syamsul Huda, dan Mbak Nadia. Minta tolong on cam terlebih dahulu. Oke, nih udah on cam semua. Hitungan ketiga, semuanya senyum ya. Bakal aku ambil gambarnya. Oke, wait. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, sip, sip, sip. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah mau on cam nih di sore hari ini. Tentunya juga terima kasih nih kepada Mas Revan dari Balairung UGM dan juga dari Mbak Yola nih dari Himah UI. Semoga apa yang diberikan sama Mas Revan dan Mbak Yola di sore hari ini tentunya bisa membawa pengetahuan baru buat teman-teman, bisa menjadi inovasi buat teman-teman LPM lainnya untuk diterapkan dan diinovasikan lebih bagus lagi nantinya di LPM lainnya. Semoga apa yang diberikan oleh Mas Revan dan Mbak Yola ini tentunya bisa dibales kebaikan yang lebih lagi sama Allah, dan juga tentunya nanti semoga apapun cita-cita Mas Revan dan juga Mbak Yola dilancarkan, rezekinya juga dilancarkan. Amin. Tentunya yang penting sehat sih Mbak. Ya, yang penting sehat sih Mas Mbak, karena Mantap. ya lagi musim gregesi kan, daripada kena virus gregesi ya. Semoga Mas Mbak tetap terus bisa saling memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu melewati room-room seperti ini gitu. Dan semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, nanti mungkin nggak cuma di Zoom, nah siapa tahu bisa ketemu nanti mungkin langsung gitu dengan Mbak Yola, Mas Revan dan juga teman-teman lainnya di sini. Karena ini sudah maghrib, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada sore hari ini yang sudah berpartisipasi, dan tentunya juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemateri. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini tentunya bisa membawa kebermanfaatan buat kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku moderator, mohon maaf banget nih kalau banyak kesalahan, tutur kata yang menyakiti hati Mas, Mbak, pemateri dan juga teman-teman sekalian. Jangan lupa semuanya jaga kesehatan, jangan lupa makan, nggak usah nunggu diingetin ayang. Ya pokoknya makan yang banyak, jangan sampai sakit gregesi. Pokoknya tetap jaga kesehatan, semoga dilancarkan semua kegiatannya, terutama dalam kegiatan-kegiatan pers mahasiswa ini, semoga tetap terlalu eksis dan juga
selalu membawa kebermanfaatan sih buat semuanya. Oke, aku tutup dulu. Selamat sore semuanya, sore menjelang maghrib nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Revan, Mbak Yola. Iya. Mas Revan ini temannya Fensky ya, Mas? Iya, betul. Oh, Prapsila ya? Iya, satu SMA di. Oh, sama Pateh juga ya?